Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawanti Abram, asal instansi dari Puskesmas Bulili Kota Palu. Pada kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan rape kit. Rape kit adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk pengambilan bukti kasus kekerasan seksual, sehingga saat akan dilakukan pemeriksaan, alat-alat sudah terkumpul dalam satu kotak dan dapat langsung digunakan. Rape kit terdiri dari beberapa amplop yang ada di dalam satu kotak besar. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, amplop nomor 1 berisi form tata cara pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti perkosaan. Amplop nomor 2 berisi lembar persetujuan pemeriksaan dan lembar riwayat anamnesis. Untuk pemeriksaan selanjutnya, kita siapkan kertas flip chart yang berukuran 60 x 85 cm. Kemudian kita gelar di lantai, lalu kita minta pasien atau korban untuk berdiri di atas kertas tersebut dan melepaskan pakaian luarnya, baik baju atau celana. Pakaian luar korban tadi kita bungkus dengan kertas flip chart berwarna putih tadi, seperti pada gambar, lalu kita isi pada amplop besar nomor 3A. Untuk celana dalam atau pakaian dalam pasien, kita isi pada amplop nomor 3B. Apabila kita menemukan benda asing di sekitar tubuh korban atau di sekitar pakaian korban, maka kita isi pada amplop nomor 3C. Langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel kotoran dan cairan di sekitar tubuh korban. Alat dan bahan yang digunakan: 1 gunting kuku untuk mengambil sampel kuku korban, 2 tusuk gigi untuk pengambilan sampel kerokan kuku pada korban, 3 cotton bud, dan 4 1 buah kaca objektif digunakan untuk mengambil sampel cairan, misalnya cairan sperma. Contohnya seperti pada video berikut. Pertama-tama, kita tentukan dulu cairan sperma tersebut sudah kering atau masih basah. Jika sudah kering, bisa kita basahi cotton bud dengan cairan NaCl 0,9%. Jika cairan sperma masih basah, langsung kita ambil dengan cotton bud seperti ini. Kemudian kita oleskan secara memutar pada kaca objektif, lalu kaca tersebut kita tunggu kering, kemudian kita isi pada plastik perekat dan kita masukkan dalam amplop bersama dengan sampel bukti lainnya. Langkah selanjutnya, kita siapkan kertas flip chart putih sebagai pengalas bokong, 1 buah sisir yang bergigi rapat, plastik perekat 1 buah untuk mengisi hasil sisiran rambut kelamin. Kemudian, kita posisikan klien dengan posisi litotomi, lalu alaskan kertas flip chart putih di bawah bokong. Sisi rambut kemaluan korban dari arah perut ke bawah hingga rambut jatuh di atas kertas putih. Rambut kemaluan korban yang dibutuhkan cukup 5 lembar untuk pembanding. Lalu isi pada plastik perekat dan masukkan ke dalam amplop nomor 5. Langkah selanjutnya, kita cabut sekitar 5-10 lembar rambut kemaluan beserta akar rambutnya untuk pembanding. Kita masukkan dalam plastik perekat dan isi dalam amplop nomor 6. Langkah selanjutnya, kita siapkan kapas lidi panjang steril 2 buah, kaca objektif 2 buah, plastik perekat 4 buah, spet 20 cc 1 buah, dan aquabides 20 ml 1 buah. Untuk contoh pengambilan sampel, kita misalkan tangan saya ini sebagai lubang vagina. Lalu, lakukan swab pertama pada bagian luar vagina, yaitu pada bagian labia mayor dan labia minor. Kemudian, lakukan swab kedua dengan kapas lidi yang berbeda pada bagian dalam vagina, yaitu di sekitar himen. Setelah itu, kita oles swab pertama dan kedua tadi pada kaca objektif yang berbeda.
kita beri kode LV atau DV untuk membedakan sampel, kemudian kita keringkan pada suhu kamar, lalu isi pada amplop nomor 7. Apabila kita tidak mendapatkan sampel pada bagian luar atau dalam vagina, alternatif lain adalah dengan melakukan irigasi menggunakan spet 20 cc tanpa jarum, diisi Aquades lalu disemprotkan pada dinding dalam vagina untuk mengambil sampel yang keluar bersamaan dengan cairan irigasi. Langkah selanjutnya, siapkan kapas lidi steril dan kaca objektif. Untuk cara pengambilan sampel, kita misalkan tangan saya ini adalah lubang anus. Lalu kita lakukan swab pada sekitar lubang anus korban seperti ini. Setelah itu, kita oles pada kaca objektif, lalu kita keringkan kaca tersebut pada suhu kamar. Setelah kering, kita masukkan ke dalam plastik perekat. Kemudian, kita isi pada amplop nomor 8. Lanjut ke step berikutnya, kita siapkan kapas lidi steril 2 buah, kaca objektif 2 buah, dan plastik perekat. Untuk cara pengambilan sampel pada mukosa pipi bagian dalam korban, kita minta korban untuk membuka mulut seperti ini, lalu kita lakukan swab dengan cara memasukkan kapas lidi pertama pada mukosa pipi bagian kanan. Kemudian, kita lakukan swab kedua dengan kapas lidi kedua pada mukosa pipi bagian kiri. Setelah itu, kita oles swab pertama dan kedua tadi pada kaca objektif yang berbeda, kita keringkan, lalu kita isi pada plastik perekat, kemudian kita masukkan dalam amplop nomor 9. Untuk amplop nomor 10, berisi cabutan rambut korban dengan akarnya, jumlah maksimal 10 lembar, lalu diisi pada plastik perekat, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Langkah selanjutnya, kita tampung urin korban di dalam tampungan urin yang telah diberi label, isi ke dalam plastik tebal berperekat, lalu masukkan dalam amplop nomor 11. Ini digunakan untuk pemeriksaan toksikologi atau pemeriksaan kehamilan. Selanjutnya, kita lakukan pengambilan sampel darah korban sekitar 3-5 cc, kemudian tampung dalam vakuum dan masukkan dalam amplop nomor 12. Ini digunakan untuk pemeriksaan toksikologi atau imunologi. Langkah terakhir, setelah selesai pemeriksaan, kita kumpulkan amplop-amplop sampel nomor 1-12 tadi, kita masukkan ke dalam kotak kardus besar. Pada bagian depan kardus, kita isi keterangan seperti pada gambar. Lalu, kita lakukan serah terima RapKit dengan pihak yang berwajib. Demikian tutorial pembuatan RapKit dari saya. Semoga bermanfaat, teman-teman.